Pembahasan kali ini yaitu mengenai solusi sistem persamaan lanjar. Untuk sistem persamaan lanjar atau kita singkat SPL, kita harus menemukan vektor X yang memenuhi sistem persamaan lanjar AX sama dengan B. Yang dalam hal ini A merupakan matriks berukuran n kali n, X adalah matriks berukuran n kali 1, sedangkan B adalah matriks berukuran n kali 1. Atau bisa disebut juga vektor kolom. Terlihat di sini dari persamaan A11X1 plus A12X2 plus dan seterusnya A1NXN sama dengan B1 sampai dengan AN1X1 dan seterusnya sampai ANNXN sama dengan BN. Sistem persamaan tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk matriks. Matriks yang pertama yaitu matriks berukuran n kali n yang merupakan koefisien variabelnya dengan komponen-komponen A11, A12, A13 sampai A1n sampai dengan ANN. Matriks selanjutnya yaitu matriks berukuran n kali 1 yang merupakan variabel X, X1, X2, X3 sampai Xn. Sedangkan matriks yang ketiga adalah matriks berukuran n kali 1 yang merupakan B1, B2, B3 sampai dengan Bn. Terdapat beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam penyelesaian sistem persamaan lanjar. Yang pertama ada metode eliminasi Gauss, kemudian eliminasi Gauss-Jordan. Yang ketiga ada matriks balikan. Yang keempat ada metode dekomposisi LU, yang kelima metode lelaran Jacobi, yang keenam ada metode lelaran Gauss-Seidel. Metode kedua, ketiga, dan keempat didasarkan pada metode pertama, yaitu metode Gauss. Sedangkan metode 5 dan 6, Jacobi dan Gauss-Seidel, itu dikembangkan dari gagasan metode lelaran pada solusi persamaan nirlanjar yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini kita perlu memperkenalkan dulu apa yang disebut dengan operasi baris elementer. Mari kita lihat terlebih dahulu representasi matriks pada sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari M persamaan linier L1, L2 sampai Lm dengan n variabel yang tidak diketahui x1, x2 sampai dengan xn. SPL ini disusun dalam bentuk sebagai berikut. x1, 1, x1 tambah x1, 2, x2 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah a1 nxn sampai dengan b1, kemudian a2, 1x1 plus a2, 2x2 dan seterusnya sampai plus a2 nxn sampai dengan b2 dan seterusnya sampai dengan AM1X1 plus AM2X2 plus dan seterusnya plus AMN-XN sama dengan BM. Dengan AIJ adalah koefisien dari variabel yang tidak diketahui XJ pada persamaan LI dan bilangan BI adalah konstanta dari LI untuk setiap I sama dengan 1 sampai dengan M dan J sama dengan 1 sampai dengan N. Apabila setiap koefisien AIJ dan skalar BI dalam sistem persamaan linier tersebut ditempatkan sebagai array atau larik angka pada sebuah persegi panjang, maka akan didapat sebuah matriks sebagaimana berikut ini. Jika di dalam sistem persamaan linier tersebut mempunyai persamaan sebanyak M dan variabel sebanyak N, maka jika direpresentasikan ke dalam matriks akan mempunyai baris sebanyak M dan kolom sebanyak N plus 1. N kolom pertama untuk menuliskan koefisien AIJ, sedangkan kolom terakhir digunakan untuk menuliskan bilangan skalar atau BI yang berada pada sisi kanan pada persamaan. Penyusunan ini dinamakan matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Contohnya, terdapat SPL min 1x plus 2y min 3z sama dengan min 2.
kemudian 6x plus 5y min 4z sama dengan 7, lalu 7x min 8y plus 9z sama dengan 8. Dengan demikian, matriks yang mewakili sistem ini adalah sebagai berikut. Baris pertama itu ada min 1, 2, min 3, min 2, yang mana min 1, 2, dan min 3 itu adalah koefisien variabelnya, sedangkan min 2 yang terletak pada kolom paling kanan itu adalah bilangan skalar B. Kemudian pada baris selanjutnya ada 6, 5, min 4, 7, selanjutnya ada 7, min 8, 9, 8. Contoh kedua ada SPL 2/5x2 min 3/4x3 sama dengan min 1, Px1 plus 2x3 sama dengan akar 3, 4x1 min x2 sama dengan 0. Sehingga matriks yang mewakili sistem ini adalah 0, 2/5, min 3/4, min 1. Di sini terdapat 0 yang merupakan koefisien dari x1. Kemudian baris selanjutnya ada pi yang merupakan koefisien x1, kemudian ada 0 yang merupakan koefisien x2, dan ada 2 yang merupakan koefisien x3. Lalu yang paling kanan ada akar 3 yang merupakan B, bilangan skalar. Kemudian baris terakhir ada 4, min 1, 0, 0. Contoh ketiga ada SPL 2x2 plus x3 sama dengan 0, 5x1 min 2x4 sama dengan min 7. Matriks yang mewakili sistem ini adalah 0, 2, 1, 0, 0, 5, 0, 0, min 2, min 7. Langkah-langkah yang dilakukan dalam operasi baris elementer. Yang pertama adalah mempertukarkan dua baris. Kemudian yang kedua mengalihkan sebuah baris dengan konstanta atau skalar yang bukan 0. Yang ketiga menambahkan kelipatan dari suatu baris dengan baris lain. Sebagai contoh, terdapat SPL sebagai berikut: 4x min y plus 11z sama dengan min 12, 21x plus 4y sama dengan 3, x min 2y plus 9z sama dengan 0. Jika sistem persamaan linear ini direpresentasikan ke dalam bentuk matriks yang diperbesar, maka matriksnya adalah sebagai berikut: 4 min 1, 11 min 12, 21, 4, 0, 3, 1 min 2, 9, 0. Ini adalah beberapa contoh penerapan operasi baris elementer. Yang pertama, misalkan kita terapkan operasi R1 ditukar dengan R3. Maksudnya baris pertama ditukar dengan baris ketiga. Maka matriks akan berubah menjadi seperti berikut ini. Terlihat bahwa yang sebelumnya menjadi baris pertama, kemudian menjadi baris ketiga. Dan yang sebelumnya di baris ketiga, kemudian berubah menjadi baris pertama. Yang kedua, misalkan kita menerapkan 2R1 menjadi R1. Maksudnya kita kalikan baris pertama dengan 2. Gitu. Sehingga matriks akan berubah menjadi seperti berikut ini. Terlihat bahwa baris pertama itu semuanya dikalikan dengan 2. 4 dikali 2 menjadi 8, min 1 dikali 2 menjadi min 2, 11 dikali 2 menjadi 22, min 12 dikali 2 menjadi min 24. Sedangkan baris yang lainnya tetap. Kemudian yang ketiga, misalkan kita menerapkan operasi min 2R2 plus R3 menjadi R3. Maksudnya kita lakukan baris ketiga itu dengan menambahkan baris ketiga dengan min 2 kali baris kedua. Maka matriks akan berubah menjadi seperti berikut ini. Terlihat bahwa baris ketiga itu berubah menjadi min 2 kali baris kedua ditambah dengan baris ketiga sebelumnya.
Misalkan pada matriks sebelumnya, baris ketiga itu 1, min 2, 9, 0. Kemudian setelah diubah, min 1 ditambah dengan min 2 kali baris kedua, min 2 kali 21. Sehingga min 42 ditambah 1 menjadi min 41. Selanjutnya, min 2 dikali 4 itu min 8, ditambah min 2 jadi min 10. Selanjutnya, min 2 kali 0 ditambah dengan 9 menjadi 9. Yang terakhir, min 2 dikali 3 sama dengan min 6, ditambah 0 sama dengan min 6.